Halo teman-teman, selamat datang di live IG saya. Atau yang nontonnya di YouTube, selamat datang di channel YouTube saya. Karena live ini akan diupload juga di YouTube channel saya. Jadi perkenalan dulu kali ya, buat yang belum kenal, saya adalah Rama Teguh. Saya adalah seorang pekerja serabutan lah, apa aja dilakuin gitu ketika gabut. So, kali ini aku akan membahas salah satu prodi di Universitas Pajajaran. Dan prodi ini adalah prodi sastra Jerman. Dan tentunya aku gak akan membahas sendiri ya, aku telah mengajak salah satu mahasiswi sastra Jerman Unpad yang merupakan teman saya juga, yaitu Sapna. Mari kita invite. Oke, halo. Ya, baik. Oke. Jadi, selamat datang Sapna. Makasih udah menyempatkan waktunya. Iya, makasih. Apa kabar? Udah lama gak ketemu. Apa? Apa kabar nih? Lagi Baik, Dangor atau Teguh. di Gimana, Teguh? Alhamdulillah, baik juga. Lagi di Dangor ya? Nangor. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaannya biar nggak memboros-boros waktu dan membuang-buang waktu juga. Nah, Sapna, perkenalan dulu dong. Belum perkenalan nih. Dia kan mau diupload di YouTube. Terus kalian juga ini sebutin username IG-nya dan lain sebagainya. Perkenalkan, aku Sapna, mahasiswa sastra Jerman Unpad semester 8. Semester 8 berarti angkatan 2018. Kita seangkatan by the way. Oke. Nah, Sapna, jadi aku mau nanya nih, kenapa kamu milih sastra Jerman Unpad gitu? Apa alasannya kamu milih sastra Jerman Unpad? Awalnya sih awalnya sih karena tertariknya tuh sebenarnya ke hubungan internasional ya. Cuman karena mungkin rezekinya nggak bisa ya. Biasanya peluangnya terlalu kecil buat masuk hubungan internasional, jadi cari opsi lain yang sama peluangnya buat peluang kerja, maksudnya sama kayak di hubungan internasional kan ternyata sastra-sastra asing tuh peluangnya tuh sama kayak peluang anak-anak hubungan internasional kerja di kedutaan luar negeri gitu. Iya. Jadi ngambil sastra Jerman karena kan bahasanya juga dipakainya bukan di Jerman aja ya, bisa ada di Austria, Swiss, jadi bisa beberapa kedutaan yang apply kalau lulus gitu. Oke. Jadi lebih ke karena prospek kerjanya ya, milih sastra Jerman karena prospek kerjanya sama dengan anak-anak HI gitu ya. Iya. Gitu ya alasan Sapna mengambil sastra Jerman Unpad karena dulunya pengen ngambil HI tapi karena satu dan lain hal nggak jadi ambil HI dan cari prodi lain yang sekiranya prospek kerjanya sama lulusan HI gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau Sapna lulusnya dulu lewat jalur apa? Lulus sastra Jerman Unpad? Aku SNM. Oh, SNM. Oh, jalur rapet berarti ya, bukan SDM. Oke. Nah, terus kalau mau masuk sastra Jerman Unpad nih, harus udah ada basic bahasa Jermannya kah? Dulu waktu Sapna masuk, waktu Sapna milih sastra Jerman Unpad, apakah Sapna udah pernah belajar bahasa Jerman sebelumnya atau gimana? Enggak, belum pernah sama sekali. Enggak ada basic sama sekali. Oh, jadi emang di sastra Jerman Unpad tuh yang gak ada basic juga bisa tetap masuk ya? Gak harus ada basic sebelumnya, gak harus ada pengalaman belajar bahasa Jerman dan lainnya ya? Oke. Iya, bisa banget lah. Kan kita belajar dari nol. Oh iya. Jadi untuk belajar di sastra Jerman Unpad itu belajarnya dari awal lagi ya? Coba jelasin. Iya, kita belajar dari awal, dari perkenalan diri, dari menghitung. Semua pokoknya dari benar-benar dari awal banget. Jadi kayak nggak ada basic juga pasti bisa. Oke. Jadi baik yang yang udah pernah belajar maupun yang belum, apalagi yang belum pernah belajar itu emang belajar dari awal lagi berarti ya? Iya, dari awal banget. Menarik. Terus yang dipelajari di sastra Jerman itu apa aja sih? Apakah cuma belajar bahasa aja nih?
Atau ada belajar hal-hal lainnya juga? Enggak sih, banyak bukan. Kita kan ada sastranya juga ya. Berarti kita juga belajar tentang terus kita belajar tentang Landeskunde, apa sih Landeskunde itu geografi. Geografinya Jerman, terus sejarah Jerman, kayak zaman kayak gitu itulah. Banyak, terus kayak ada matkul umum juga kan, banyak matkul umum kayak keperwisataan, terus kayak filsafat, terus kemarin juga habis ngambil matkul teknologi, jadi belajar coding ya, banyak sih sebenarnya. Menarik. Sastra tapi belajar coding ya. Terus belajar ini juga ya, apa sih, kebudayaan Sunda dan lain sebagainya. Kebudayaan gitulah. Jadi di sastra Jerman Unpad itu gak belajar bahasa doang ya. Biasanya kan orang kalau jurusan sastra nih, pasti orang ngiranya belajar bahasa doang. Padahal nggak gitu ya. Kita belajar karya sastra, belajar kebudayaan, belajar sejarah, geografi, dan tadi ada matkul-matkul umumnya juga, kayak teknologi, belajar coding, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sastra Jerman sendiri, ada belajar hitung-hitungan nggak? Ada matematikanya nggak nih? Soalnya kan banyak banget camaba yang nyari jurusan yang nggak ada matematikanya gitu. Gak ada sih. Kalian nggak akan nemukan satu pun matematika. Wah, benar-benar sih. Di sastra Jerman itu bahkan statistik juga nggak belajar ya di sastra Unpad. Kalau nggak salah, universitas lain tuh ada mata kuliah statistiknya, kalau Unpad nggak ada. Benar nggak sih? Enggak sih, tergantung jurusan. Beberapa jurusan ada. Kenapa? Tergantung jurusan sih di Unpad mah. Iya. Tapi di sastra kalau nggak salah di FIB, semua sastra tuh nggak ada statistik kalau nggak salah. Itu benar atau enggak? Kurang tahu juga. Oh iya. Tapi di sastra Jerman tentunya nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Terus kalau selama pembelajaran bahasa yang digunakan dosen tuh bahasa pengantar untuk ngajarnya bahasa apa sih? Apakah dosen ngajarnya emang bahasa Jerman dari awal banget, dari awal semester, ataukah bahasa Indonesia atau gimana? Enggak sih, bahasa Indonesia awal pastilah bahasa Indonesia, tapi makin kesini ya dosen pakai bahasa Jerman. Tapi tergantung kalau dosen kayak native speaker ya, kayak orang dosen dari Jerman, mereka ini langsung bahasa Jerman. Biasanya sih yang dikasih kalau udah semester 2 biasanya udah dikasih dosen dari Jerman sih. Ya mau nggak mau di semester 2 udah full Jerman. Kalau dosennya orang Jerman. Waktu itu aku juga di semester 1 gak dapet dosen native sih, semuanya dosen Indonesia ya, dosen orang Indonesia. Jadi ngajarnya masih pakai bahasa Indonesia. Terus waktu semester 2 kalau kelas A langsung dapat dosen native, Herr Schubel. Kalau kelas B, kelas A gak tahu. Di sastra Jerman sendiri, di sastra Jerman sendiri ada beasiswa gak sih, Nah? Banyak. Beasiswa apa? Kayak Iya, beasiswa untuk kuliah di Unpadnya sendiri atau beasiswa yang untuk ke Jerman atau lainnya, ada nggak? Banyak sih kalau beasiswa di Unpad ya. Aku belum pernah ngapain beasiswa, cuman setahu aku banyak banget gitu. Kayak salah satunya apa? Salah satunya bisa dicontohkan. Yang paling terkenal ya beasiswa bidik misi. Kayak apa sih yang sekarang tuh disebutnya apa sih? Ya, kan ganti nama kan sekarang. Itu paling banyak sih, paling quote. Terus ada juga beasiswa bisa kayak yang ditawarin dari Unpadnya sendiri sih, kayak. Oh iya. Kayak banyak gitu lah. Kalau beasiswa untuk ke Jerman ada nggak? Biasanya kan kayak beasiswa pertukaran pelajar atau lainnya. Iya, banyak. Ada kayak beasiswa dari DAAD itu, kayak nanti buat terus kalau dari LPDP juga banyak LPDP. Itu sih banyak sih sebenarnya beasiswa tuh kalau kita nyari. Ya. Summer course juga ya dan lain sebagainya. Bahkan gak ke Jerman doang ya, ada yang kadang ke Thailand juga gak sih? Kalau nggak salah. Itu dia. Nah, jadi buat teman-teman yang mau masuk sastra Jerman, banyak banget beasiswa, jangan khawatir gitu. Baik di beasiswa buat di Unpadnya sendiri, atau kalau kalian yang emang minat
ke luar negeri gitu, ada kesempatan kalau masuk sastra Jerman, kesempatan ke Jerman dan ke negara-negara lainnya gitu. Nah, untuk lingkungan pergaulannya sendiri, sendiri lagi, lingkungan pergaulannya sendiri di sastra Jerman gimana sih? Apakah mahasiswanya hedon-hedon? Kan kalau di apa ya, stigma atau eh, persepsi masyarakat atau maba-maba, camaba-camaba tentang Unpad itu hedon, apalagi anak-anak sosum ya. Nah, kalau di sastra Jerman sendiri gimana nih? Apakah emang benar lingkungan pergaulannya emang mahasiswanya hedon-hedon, terus ambis-ambis, dan gimana coba? Enggak sih, biasa aja sih sebenarnya, kayak tergantung sih. Kalau hedon nggak hedon tergantung diri kita ya. Maksudnya kayak kalau kita mau hedon ya hedon gitu. Kalau enggak, Iya. tapi kebanyakan biasa aja sih. Maksudnya kayak ya biasa aja, standar aja lah. Kayak masih banyak kok, Yes, kan? masih banyak orang-orang yang makan di pinggir jalan, makan warteg Iya. gitu. Tapi kalau mau Oke. ada yang mau hedon ya nggak apa-apa gitu. Ya sekali-sekali Iya. hedon mah nggak apa-apa lah ke Bandung. Iyalah, nikmati hidup ya, jangan hemat mulu gitu. Jangan hemat mulu pusing. Harus refreshing sekali-kali. Hmm. Itu kan kalau hedon, kalau masalah ambis dan gambis gimana? Di sastra Jerman sendiri, khususnya di kelas Sapna, apakah orang-orangnya ambis gitu sampai-sampai yang apa ya namanya? eh Tiap ada tugas ngerjainnya tepat waktu, terus yang kalau dosen nanya pada ngacungin tangan, gimana? Pada itu gak habis? Enggak sih, enggak. Biasa aja sih sebenarnya. Tapi kalau tugas mah ya sih harus tepat waktu mah harus. Cuman santai aja kita mah. Orang-orangnya pada santai sih. Enggak ambis banget, enggak ini juga gitu. Jadi yang Oke. penting tugas beres gitu. Kalau tugas beres bener. Ya, tapi nggak so ambis. Tergantung orang juga sih. Mungkin ada satu dua tapi kayak nggak banyak gitu. Hmm. Jadi kalau ambis dan hedon itu relatif ya, tergantung Iya. orangnya. Yang ambis ada, yang hedon juga ada. Kalau kita mau emang milih buat hidup nggak hedon bisa, karena banyak juga yang nggak hedon gitu. Mau milih apa namanya, jadi mahasiswa yang nggak ambis juga bisa, atau mau jadi mahasiswa ambis juga boleh, boleh banget, nggak salah juga. Itu mah tergantung pilihan kita masing-masing. Betul. Nah, kalau dosen di sastra Unpad di sastra Jerman sendiri gimana? Apakah mereka kayak disiplin banget masalah waktu, terus eh, apa namanya, galak-galak atau gimana? Dibilang galak sih nggak kayak sampai galak kayak gimana gitu. Cuman kayak dia sih disiplin ya mereka. Tapi kayak ada juga dosen yang santai gitu tergantung. Biasanya dosen-dosen yang udah senior sih yang lebih disiplin waktu gitu. Dosen-dosen senior ini kayak dosen-dosen ini mah ya santai. Yang penting kita juga tahu waktu aja lah, jangan telat sampai sejam gitu kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, dosen-dosen di sastra Jerman Unpad itu kebanyakan dosen senior, dan mereka emang tegas dan disiplin banget apalagi masalah waktu ya. Terus juga karena mereka hampir semuanya udah pernah kuliah di Jerman, jadi mereka mungkin mengadaptasi bagaimana cara orang Jerman mengajar mungkin ya. Terus kayak apa, etos kerja dan lain sebagainya emang diterapin banget ke mahasiswa-mahasiswa di sastra Jerman Unpad gitu. Nah, untuk prospek kerja sastra Jerman sendiri nih, nah apa aja prospek kerjanya? Kan orang-orang biasanya nganggap kalau sastra itu ya kalau nggak jadi penulis ya jadi penerjemah gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak? Banyak sih, sastra tuh sebenarnya cakupannya luas ya, kayak nggak bisa spesifik harus gini 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 enggak. Jadi kayak bisa pertama di kedutaan luar negeri, di kayak misalkan di kedutaan Jerman, Swiss, Uh, ya gitu, bisa jelas itu pasti bisa karena bahasa. Terus kayak di bidang pariwisata itu peluangnya gede banget kan, di bidang ya, pariwisata. Media, kita juga belajar media di jurusan kita juga ada matkul medien, kayak belajar ya. tentang bagaimana media. Jadi kita juga di bidang media kayak reporter, jurnalis, kayak gitu-gitu. Kebanyakan Hmm, sih lulusannya itu berkecimpung di bidang pariwisata sama di bidang media. Kebanyakan. oke. Oh, jadi sebenarnya lulusan sastra Jerman itu
lulusan sastra, dan lulusan sastra Jerman itu fleksibel ya, nggak harus jadi penulis atau jadi penerjemah. Seperti yang tadi Sabna bilang, bisa jadi kerja di kedutaan, staf kedutaan besar, terus bisa kerja di media juga, bisa di pariwisata juga, jadi tour guide dan lain sebagainya. Jadi luas banget. Dan selain itu mungkin bisa di apa namanya ya, di bidang-bidang lain juga kalau kita punya skill selain di bidang sastra dan bahasa ya. Tentunya ngajar juga bisa pastinya ya. Iya pasti. Oke. Nah, kalau nggak salah ya, nah pas zaman kita tuh ada program yang apa namanya, les di Gute itu tuh, les di Gute terus nggak harus masuk kelas. Itu tuh gimana sih, lupa lagi aku. Jadi di sastra Jerman itu ada program sama Gute. Kalau kita ngambil les di Gute tuh, jadi les di Gute tuh udah masuk absen, nilai dan sebagainya udah di Gute. Itu gimana, lupa deh. Kamu ikut kan? Itu dulu ya, tapi sekarang udah nggak ada sih. Tapi kayak jadi kalau misalkan kita udah les di Gute, tuh kita nggak usah ambil matkul gramatik lagi. Jadi kayak matkul gramatik tuh kayak yang kayak strukturen atau enggak kayak Grundkurs kayak gitu kan. Itu kan matkul gramatik yang bahasanya. Tapi kalau seandainya matkul yang sastra kita tetap harus ngambil. Kalau kita les di Gute ya, nah itu juga bisa. Sekarang udah nggak ada program itunya kan, makanya kita diperbolehkan untuk tidak mengikuti kelas gramatik karena kita udah ambil gramatik di Gute. Nah tapi sekarang kan programnya udah nggak ada. Tapi misalkan nih ada yang pernah misalkan atas SMA dia tuh udah pernah les di Gute, tapi terus udah dapat B1 misalkan gitu, pas kuliahnya lanjut di sastra Jerman Unpad. Nah kalian bisa exchange, bukan exchange apa ya, akselerasi gitu. Ini apa sih? Jadi skip matkul-matkul yang... Iya, akselerasi. Jadi kalian tuh bisa kayak skip matkul gramatik. Kan matkul gramatik tuh ada di 3 semester. Jadi kalian bisa skip matkul gramatik dan cuma ngambil matkul sastranya doang kalau emang udah punya sertifikat S1. Terus kayak udah bisa lebih cepat lulusnya juga karena kalian bisa langsung ngambil matkul bareng cutting gitu. Oke. Jadi enak ya kalau emang yang udah pernah belajar di Gute terus udah punya sertifikat B1, kita tuh bisa skip matkul-matkul dasar kayak Grundkurs gitu-gitu ya. Jadi bisa langsung ambil mata kuliah yang spesifik ke sastranya gitu ya, kayak DKL dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih, nah, pesan untuk Camaba atau calon mahasiswa baru Unpad atau calon mahasiswa yang pengen ngambil sastra Jerman, khususnya sastra Jerman Unpad gitu. Oh ya, semangat terus kayak gak susah kok, insya Allah. Amin. Terus seru lah di sastra, seru insya Allah lah. Insya Allah semangat lah bergabung di keluarga besar sastra Jerman Masan. Amin. Semangat aja lah. So, ada yang ingin ditambahkan? Nah, udah sih, ya lebih ke pastiin dulu aja sih benar. Kalian jurusan kalian yang pengen kalian mau sih. Biar nggak pas masuk nggak pengen pindah gitu. Kalau emang kayak pokoknya kalau harus pasti, harus benar-benar kemauan kalian sendiri gitu. Masuk sastra, jangan gara-gara orang lain gitu. Ya benar banget sih. Oke Sabna, thank you banget buat waktunya. Mungkin buat para penonton yang nontonin di YouTube, mungkin ada yang mau tanya-tanya langsung ke Kakak Sabna nih, boleh di spill username IG-nya apa atau username lainnya yang emang bisa dihubungi buat tanya-tanya. IG aja IG-nya SPNKHS8. Oke, jadi ntar ditulis juga sih sama aku, jadi biar kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya-tanya ke Sabna. Jangan tanya-tanya doang, tapi di follow juga gitu. Follow lagi harus. Oke Sabna, thank you banget buat waktunya, dan
semangat buat skripsinya, mudah-mudahan lancar, diberi kemudahan dan lulus di tahun ini. Amin, banget. Ya. Amin. Guys, Amna, thank you dan see you next time. Bye. Makasih Teguh. Nah, itu mungkin hal-hal tentang sastra Jerman yang perlu kalian tahu atau yang kalian pengen tahu gitu ya. So, thank you buat yang udah nonton ini sampai kelar, atau ya yang udah nonton ini nggak sampai kelar pun nggak apa-apa. Dan terima kasih sudah subscribe. Buat kalian yang udah subscribe, buat yang belum subscribe dulu. Okay, see you on my next video. Bye-bye.